Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka Indah Widiningsih dari Universitas Siliwangi, Prodi Pendidikan Masyarakat angkatan 2019 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas dan landasan di kurikulum pendidikan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai landasan dan asas, kita perlu tahu apa sih itu kurikulum. Kurikulum adalah salah satu komponen yang ada dalam sistem pendidikan, di mana kurikulum akan memberikan arah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan itu sendiri, entah itu dalam pendidikan formal maupun non-formal. Tanpa adanya kurikulum, proses pendidikan tidak akan berjalan dengan terarah dan baik. Bahkan, jika ditinjau dari pandangan ekstrim, kita bisa katakan jika tidak ada kurikulum, maka sekolah ataupun suatu pendidikan tidak akan ada proses pendidikan. Karena yang menentukan aktivitas proses pendidikan berupa kegiatan pembelajaran ataupun yang lainnya, semua ditentukan dalam kurikulum. Tentunya dengan sejumlah adaptasi dan variasi. Dengan demikian, kita bisa mengerti dan bukan hal yang berlebihan jika Biken pada tahun 1998 menyebutkan bahwa kurikulum is the heart of education, yang berarti kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang landasan kurikulum pendidikan. Yang pertama ini ada landasan filosofis. Landasan filosofis ini merupakan landasan yang penting dalam pengembangan kurikulum. Menurut Permendikbud sendiri nomor 68 tahun 2013, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum itu sendiri, dan proses pembelajaran, proses peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat maupun di lingkungan alam sekitarnya. Nah, selanjutnya ini ada pendapat Hidayat tahun 2015, yakni tentang fungsi filsafat, yaitu untuk menentukan arah tujuan pendidikan, untuk menentukan isi atau materi pembelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik, untuk menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan, dan yang terakhir untuk menentukan tolak ukur keberhasilan proses dalam suatu pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum yang senantiasa bertalian erat dengan filsafat pendidikan, karena filsafat pendidikan mengandung nilai-nilai atau cita-cita masyarakat di sebuah negara. Berdasarkan cita-cita tersebut, terdapat landasan mau dibawa kemana pendidikan peserta didik itu sendiri, dan filsafat pendidikan ini menjadi landasan dan sumber untuk menentukan arah ataupun tujuan yang hendak dicapai dengan alat yang kita sebut dengan kurikulum ini. Jadi landasan filosofis ini tidak akan terpisahkan dari kegiatan pengembangan kurikulum, karena berdasarkan landasan inilah ditentukannya arah dan tujuan pelaksanaan pendidikan di sebuah lembaga. Nah, yang kedua ini ada landasan psikologi. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antar individu. Manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya karena kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis ini sebenarnya merupakan karakter psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku interaksi dengan lingkungannya. Dan menurut Hidayat tahun 2015, psikologi merupakan salah satu asas dalam pengembangan kurikulum yang harus dipertimbangkan oleh pengembang kurikulum itu sendiri. Hal ini dikarenakan posisi kurikulum dalam proses pendidikan memegang peranan yang sentral atau kuat. Dalam proses pendidikan ini sendiri terjadi interaksi antar manusia, yaitu antara peserta didik dengan pendidik ataupun peserta didik dengan peserta didik lainnya. Artinya landasan psikologis ini harus melandasi penyusunan kurikulum, karena psikologi ini berkaitan dengan perilaku manusia, dan dalam pengembangan kurikulum ini sendiri minimal ada dua landasan psikologis yang mempengaruhinya. Yang pertama ada psikologi pengembangan, dan yang kedua ada psikologi belajar. Keduanya ini diperlukan untuk menentukan
tujuan dan memilih serta menyusun bahan ajar ataupun metode ataupun teknik dari penilaian itu sendiri. Selanjutnya ada landasan sosial budaya. Kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan pada suatu negara ataupun wilayah tertentu. Pendidikan di sini diharapkan mampu menghasilkan masyarakat yang memang tidak asing dengan budayanya. Dan dengan demikian, pendidikan diharapkan dapat melahirkan manusia yang bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kekayaan, maupun pengembangan masyarakat setempat. Dan di sini pendidikan merupakan institusi yang memang berperan utama untuk menciptakan arah masyarakat. Namun para pekerja kurikulum ataupun pengembang kurikulum itu sendiri merupakan kunci penting untuk menentukan isi, pengalaman, dan lingkungan dalam suatu pendidikan itu sendiri. Nah, yang terakhir ada landasan IPTEX atau landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Menurut Hidayat tahun 2015 mengatakan bahwa baik secara langsung ataupun tidak langsung, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan. Perkembangan teknologi dan industri mempunyai hubungan timbal balik dengan pendidikan. Industri dengan teknologi yang maju memproduksi berbagai macam alat-alat dan bahan yang secara langsung ataupun tidak langsung dibutuhkan dalam pendidikan dan sekaligus menuntut sumber daya manusia yang handal untuk mengaplikasikannya. Dan selanjutnya ini ada menurut Khalifa dan Gordon tahun 2013 mengatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu mengubah tatanan hidup manusia terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi. Dengan demikian, kurikulum ini harus bisa mengakomodasi dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidup manusia. Nah, selanjutnya ada asas kurikulum. Menurut Sujana itu ada 3. Yang pertama asas filosofis, yang kedua ada asas psikologi, yang ketiga ada asas sosial budaya. Kita bahas yang pertama, yaitu asas filosofis. Dalam penyusunan kurikulum di Indonesia yang harus kita acu atau diacu adalah filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan ini dijadikan dasar yang memang terarah dan pelaksanaannya melalui pendidikan. Pandangan itu bangsa Indonesia berdasarkan pada Pancasila, dan dengan sendirinya segala kegiatan yang dilakukan baik oleh berbagai lembaga maupun perorangan harapannya tidak boleh bertentangan dengan asas Pancasila, termasuk dalam kegiatan penyusunan kurikulum. Asas filosofis dalam pengembangan kurikulum ini pada hakikatnya adalah menentukan tujuan umum dari suatu lembaga pendidikan itu sendiri. Yang selanjutnya asas psikologi. Asas psikologi ini berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang memang bersifat psikologi. Manusia di sini diartikan sebagai makhluk yang bersifat unitas multipleks yang terdiri atas 9 aspek psikologi yang kompleks tetapi satu. Aspek-aspek tersebut yang dikembangkan dalam perantara berbagai mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum yang akan dikembangkan. Yang terakhir ada asas sosial budaya atau biasa kita sebut asas sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang berbagai gejala sosial, hubungan antara individu dengan individu ataupun antar golongan, lembaga sosial yang disebut juga ilmu masyarakat. Di dunia sekitar merupakan lingkungan hidup bagi manusia. Masyarakat di sini merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama hingga mereka mengatur diri mereka sendiri dan menganggap mereka sebagai suatu kesatuan sosial. Dan pendidikan di sini adalah institusi sosial yang didirikan dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Maka kurikulum pendidikan dalam penyusunan dan pelaksanaan banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang berkembang dan selalu berubah dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.